pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedi Asret Nandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 5 Juli 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melemah pada perdagangan Selasa. Indeks ditutup turun 0,22%. Sepanjang perdagangan, indeks komposit menyentuh level harian terendah di posisi 6.672,77 dan ke level tertinggi hariannya di posisi 6.713,99. Sektor properti memberatkan laju IHSG dengan koreksi mencapai 0,44%. Diikuti sektor teknologi dan barang baku yang masing-masing melemah 0,27% dan 0,06%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.000,5 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 17,43 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 7,93 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut membebani laju gerak IHSG antara lain saham PT Goto Gojek Tokopedia yang terkoreksi 2,68%, lalu saham PT Bank Sentral Asia melemah 0,28% ke level 9.050 dan saham PT Bank Mandiri turun 1,87%. Sementara pergerakan IHSG terjadi di tengah bursa global yang beragam. Di Asia, indeks Straits Times tercatat turun 0,1%, indeks Hang Seng menguat sebesar 0,57%, indeks Shanghai Composite naik tipis 0,04%, dan indeks Nikkei 225 turun 0,98%. Di Amerika Serikat, indeks Nasdaq Composite ditutup menguat 0,21%, indeks S&P 500 naik 0,12%, dan Dow Jones terapresiasi tipis 0,03%. Penguatan bursa Amerika Serikat terjadi di tengah investor yang mempertimbangkan beragam data ekonomi menjelang musim laporan keuangan kuartal kedua 2023 dan ketidakpastian atas arah kebijakan bank sentral. Di sisi lain, Reserve Bank of Australia mempertahankan suku bunga stabil di level tertinggi 11 tahun sebesar 4,10% setelah menaikkan suku bunga sebesar 400 basis poin sejak Mei tahun lalu. Namun, Bank Sentral Australia itu menegaskan kembali peringatannya bahwa pengetatan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menurunkan inflasi. RBI memilih untuk mempertahankan suku bunga setelah data pada pekan lalu menunjukkan inflasi konsumen melambat ke level terendah 13 bulan untuk periode Mei. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan bergerak melemah pada perdagangan Selasa. IHSG turun 14,96 poin atau 0,22%. Analis Binarta Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan koreksi IHSG disebabkan sikap investor yang masih mengambil posisi jangka pendek dan melakukan profit taking. Hal ini karena belum ada sentimen positif yang bisa mendorong investor untuk melakukan pembelian agresif. IHSG masih dalam pola konsolidasi atau koreksi yang belum selesai untuk saat ini. Analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian menambahkan, pergerakan IHSG juga dipengaruhi oleh sejumlah data ekonomi global yang sudah rilis pada awal pekan ini. Dari Amerika Serikat ada indeks manufaktur PMI Amerika Serikat yang turun ke 46 di Juni 2023 dari 46,9 di Mei 2023. Capaian ini relatif lebih rendah dari perkiraan di 47. Lalu dari kawasan Eropa, ada data Euro Area HCOP Manufacturing PMI final yang turun ke 43,4 pada bulan Juni dari 44,8 di bulan sebelumnya. Penurunan indeks yang mengukur aktivitas manufaktur ini sejalan kecenderungan bank-bank sentral di Eropa yang mempertahankan laju pengetatan kebijakan moneter. Di sisi lain, rebound harga minyak pada Senin mendorong technical rebound lanjutan pada sejumlah saham energi. Lalu, data inflasi Indonesia turun ke 3,52%. Rio menilai IHSG pada Rabu masih akan dipengaruhi oleh respon pelaku pasar terhadap penurunan inflasi Juni. Prediksi Rio, IHSG hari ini akan bergerak pada resisten 6.730 hingga 6.750 dan support 66,30.
Sedangkan Ivan memproyeksikan IHSG akan bergerak di rentan 6.622 hingga 6.744. Menurutnya IHSG dapat kembali tertekan jika bergerak ke bawah garis MA20 pada chart daily. Ivan merekomendasikan buy untuk MEDC dengan target harga 1060 per saham, lalu MAPI 1860 per saham, ESA 635 per saham, dan ARTO Rp4.000 per saham. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau menguat pada perdagangan Selasa di tengah penantian pelaku pasar terhadap rilis hasil pertemuan Federal Reserve Amerika Serikat. Sementara itu, penguatan dolar Amerika Serikat membatasi kenaikan harga emas. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange menguat 0,26%. Sementara itu di pasar spot harga emas juga terapresiasi 0,31%. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik tipis 0,02%. Di sisi lain, pasar juga mencermati data manufaktur Amerika Serikat yang melanjutkan penurunannya pada Juni, dengan PMI manufaktur ISM turun menjadi 46,0 bulan lalu, pembacaan terendah sejak Mei dari 46,9 pada Mei. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.054.000, stagnan dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp932.000 per gram, tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, ada harga minyak mentah dunia yang menguat pada perdagangan Selasa. Penguatan terjadi di tengah kemungkinan pengurangan pasokan untuk Agustus oleh eksportir utama Arab Saudi dan Rusia, seiring dengan prospek ekonomi global yang tidak menentu. Pada perdagangan Selasa, 4 Juli, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus 2023 menguat 0,96% menjadi 70,46 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman September 2023 naik 0,80% ke level 75,25 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Saat ini ketidakpastian prospek makroekonomi global menjadi fokus pasar. Di sisi lain, Arab Saudi pada awal pekan ini mengungkapkan rencana perpanjangan hingga Agustus pemotongan sukarela sebesar 1 juta barel per hari dari produksi. Selain itu, Rusia juga akan mengurangi ekspor minyaknya sebesar 500.000 barel per hari pada Agustus. Pengurangan sekitar 1,5% dari pasokan global itu akan membuat total yang dijanjikan oleh produsen minyak OPEC menjadi 5,16 juta barel per hari. Adapun pemangkasan tersebut dilakukan sebagai upaya Riyadh dan Moskow untuk menjaga harga. Persediaan minyak mentah Amerika Serikat diperkirakan turun sekitar 1,8 juta barel dalam seminggu hingga 30 Juni, yang merupakan penurunan pekanan ketiga berturut-turut. Berita penutup kita pada pagi hari ini, data manufaktur Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan menyebabkan dolar Amerika Serikat kembali loyo. Efek tersebut sepertinya masih akan terasa hingga perdagangan Rabu. Rupiah di pasar spot menguat 0,24% pada Selasa 4 Juli. Berdasarkan kurs Cistur, rupiah menguat 0,11% di Rp15.018. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyebut rilis data manufaktur Amerika Serikat lebih rendah dibandingkan proyeksi para analis di level 47. PSI Manufacturing PMI di Juni 2023 di 46, lebih rendah dari bulan sebelumnya di 46,9. Penguatannya juga didukung oleh revisi defisit Indonesia dari sebelumnya 2,84% ke 2,28% dari PDB. Joshua menilai seiring libur Amerika Serikat, maka pergerakan rupiah akan terbatas. Pengamat komoditas dan mata uang Lukman Leong mengatakan rupiah akan kembali menguat karena data ekonomi Amerika Serikat yang lebih melemah. Namun investor cenderung wait and see, menantikan pernyataan Gubernur Fed dalam risalah pertemuan FOMC Rabu atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Ia memprediksi rupiah di 14.950 hingga 15.050 dan proyeksi Joshua rupiah di area 14.925 hingga 15.025 rupiah. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Jadi Sret Andalas pamit undur diri. Sampai jumpa.